Oke bosku, sobat Dapinkar semua atau sobat siapapun dimanapun anda berada, hari ini kita mau nge-review ya. Nih kita baru beli alat scanner Ansel ya, tipenya X6. Ini harganya berkisaran 4 juta sampai 3.500.000. Kalau lagi ada flash sale ya sekitar 35. Kemarin saya beli 3.500.000 nih. Ngeliat di TikTok malah harganya 5 juta ini. Kita langsung buka aja ya. Nah, kita dapat ini nih. Dapat tablet, terus alat scannernya, charger, sama kabelnya. Nah, langsung aja yuk kita buka. Fiturnya apa aja sih Ansel ini termasuk yang lengkap ya bosku, dan termasuk murah juga. Ini worth it lah untuk bengkel-bengkel kayak saya ya. Nah, ini kita langsung masuk. Tuh, tampilannya seperti ini. Nah, ada apa aja nih? Banyak. Dia ada diagnose, function, ini update, kalau perlu diupdate kita update. Kita lihat di sini ada apa aja. Oh, ini untuk jenis-jenis mobilnya lengkap ya. Ini untuk mobil Eropa mulai dari Abarth, baca sendiri ya, sampai ke Ferrari ada, Opel, Rolls Royce, sampai ke main LD nih, mobil yang kita nggak kenal nih apa ini. Di Amerika juga banyak, lengkap ya. Tuh ada Dodge nih. Nah di Asia yang kita pakai ada Toyota, Nissan, Daihatsu. Nah paling ini aja yang kita pakai nih. Di mobil di Asia ada Mitsubishi, ada Renault nih. Nggak tahu nih mobilnya ada atau enggak. Ada SsangYong. Terus juga ada yang lagi trending topik Cina. Nah Cina ada BYD, ada Chery, ada Geely, ada juga Wuling ya. Sekarang kita coba ke hard functionnya. Ini ada apa aja? Nah ini hard functionnya juga lumayan lengkap ya. Ada ABS untuk pembeledingan, ada baterai untuk aki. Kalau baru ganti aki biasanya ada beberapa mobil yang minta reset ya untuk ganti aki. Nah terus ini DPF, ini untuk diesel. EPB, ada IMO nih, ada immobilizer nih, ada injector, ada reset oil juga, karena beberapa mobil buatan Eropa biasanya kalau untuk pergantian oli itu ada indikator ya, ada indikator yang harus di reset. Jadi ini ada. Ini juga EPS ada. Nah ini throttle yang suka tune up gurah nih biasanya. Throttle RPM nya tuh naik ya. Nah, ini kita bisa kemari ke sistem throttle. Nah ini ada TPMS nih yang sedikit fungsinya tapi banyak meresahkannya nih indikator ini. Kita keluar lagi. Nah kita lihat untuk gampangnya, kita lihat ke sini aja ya. Di sini ada fungsi list. Nah kita lihat nih contoh. Kita cari mobil yang biasa kita gunakan aja ya. Contoh yang mobil yang bisa kita gunakan, kita masuk ke Honda aja. Honda. Kita cari Honda. Mana nih Honda? Nah ini Honda. Di Honda kita bisa banyak pilihan, ada Accord segala macam. Yang gampang-gampang aja ya, yang biasa kita pakai. Nah kita gunakan. Ada Brio nih, kita tes Brio. Lihat fungsinya. Nah ini fungsinya banyak nih. Untuk sistem EV nya sendiri kita lihat nih, bisa baca DTC, bisa hapus DTC, bisa aktif tes, bisa spesial fungsi. Lumayan kan banyak tuh. Ada ECM reset, jadi kalau ganti modul atau ganti ECU ini bisa di reset ya, kalau butuh pengresetan dia bisa. Nah terus apa lagi nih kita lihat. Nah ini untuk full pumpnya bisa juga nih diaktif dan dinonaktifkan. Untuk radio fan nya juga ada radiator fan nih, radiator fan. Nah ini yang paling penting nih, di PJM FI nya dia ada throttle running. Nah ini buat temen-temen nih yang suka ngegura bersih throttle, terus throttle-nya minta di learning karena RPM nya naik. Nah ini udah bisa nih dengan scanner ini ya. Terus dia kita lihat lagi untuk automatic transmisinya juga banyak ya. Nah, bisa HM reset, terus bisa ngecek shift lock solenoidnya. Nah, terus bisa replace TCM PCM. Tuh valve body learningnya juga ada, termasuk lengkap ini ya. Untuk ABS dia bisa all sensor loh, jadi kedeteksi. Nah, coba kita baca lagi untuk fungsi yang paling penting nih. Fungsi apa yang paling penting dan mahal? Biasanya fungsi immobilizer. Coba kita lihat immobilizer dia bisa apa aja. Kita skip ini ya. Ini terlalu banyak juga nih fungsinya. Ini immobilizer ya. Kita lihat bisa apa aja dia nih. Nah ini bisa memberikan informasi, spesial fungsi, menambah kunci tuh. Kita bisa menambah kunci ya dengan scanner ini. Untuk immobilizernya mobil Brio ya. Nah terus untuk apa nih, red key bikin kunci ya, untuk bikin kunci. Sama bisa juga dia untuk semua kunci loss, hilang apa gimana nih bahasanya nih, untuk alkey loss nih bisa. Nah terus juga bisa untuk penggantian TCM dan ECM. Nah jadi intinya artinya untuk fungsi immobilizernya di mobil Honda Brio ini, dia bisa memasukkan kunci baru ya, mengganti kunci baru, atau mendeteksi semua kunci ngelos ya. Dan juga bisa dilakukan penggantian ECM pada immobilizernya. Terus kita lihat lagi ada apa lagi nih di sini. Ada TPMS juga no.
kebuka semua ya, termasuk lengkap juga ini untuk Honda Brio aja sebanyak ini dia di hack semua nih. Nah, terus kita keluar lagi, coba kita cari lagi di model Toyota. Di Toyota ada apa kira-kira? Nah, Toyota kita pilih Toyota Order ya. Nah, kita mau cek apa nih? Yang gampang aja lah, yang sering aja, yang sering itu Avanza. Kita lihat kodenya, kita pilih kode yang F65. Nah, keluar nih sama ya, nggak beda-beda jauh ya. Tuh, bisa aktif tes, bisa ABS history, immobilisernya bisa membaca. Oh, untuk Avanza nggak bisa nih, immobilisernya nggak bisa menambah kunci atau mereset kunci ya. Dia untuk Avanza immobilisernya cuma membaca, menghapus, dan membaca DS nih. Dia nggak ada fitur nambah kunci, deteksi kunci, dan ganti ECM nya ya. ECM nya nggak ada dia nih, untuk Avanza nggak bisa nih, untuk Avanza nggak bisa. Tapi yang lainnya hampir sama ya, semuanya bisa. Kombinasi meter, aktif tes, semua bisa. Nah, jadi untuk Avanza bedanya dengan Mobilio atau dengan Honda atau dengan Brio tadi, kalau di Brio atau di Honda sistem immobilisernya bisa kebuka semua ya fiturnya. Tapi kalau untuk di Avanza ini cuman bisa membaca doang. Tapi banyak juga nih, banyak fiturnya. Ya, itu aja mungkin ya. Jadi untuk apa namanya, untuk review kali ini, kalau saya bilang ini sih rekomendasi ya, dengan harga ya di bawah 4 juta, tapi banyak banyak spesial fungsinya, banyak fungsi-fungsi spesialnya. Jadi selain dia membaca DTC, menghapus DTC, baik engine, ABS, EPS, sampai ke airbag, itu dia bisa ya. Dan spesial fungsinya tuh ada immobilizer, ada apalagi tadi TPMS, dan masih banyak lagi tadi ya di video. Jadi kalau menurut saya ini rekomendasi juga, dengan harga segitu kita bisa dapat fungsi yang melimpah. Jadi untuk ini tuh saya udah nanya ke penjualnya, servernya dia gratis selama update itu, selama kita pemakaian 2 tahun itu kita update gratis. Jadi di atas 2 tahun kalau kita mau update ke versi tertinggi kita harus bayar. Cuman kalau kita nggak bayar pun nggak masalah, cuma saja kita masih pakai versi yang lama. Jadi asal mau update aja tuh setelah 2 tahun pemakaian ya, setelah 2 tahun, ingat setelah 2 tahun. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita review pada produk Autel ini, Autel Ansel. Jadi kesimpulannya ini rekomendasi juga ya buat teman-teman. Dengan harga di bawah 4 juta kita dapat seperti ini, tablet dengan banyak fungsi. Terus kita juga dapat alat scan-nya tadi ya, sama apa, sama chargernya. Jadi dia begini, udah ininya bisa kayak gitu. Dah, sekian video dari saya untuk mereview scanner ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.